Kisah kepiluan hati Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh sang ibu tercinta Siti Aminah. Halimatus Sa'diyah mengasuh dan membesarkan Nabi Muhammad SAW di daerah Sahara di sebuah pedalaman di lingkungan keluarga Bani Sa'ad ibn Bakar, suhu Hawazin terpencil di sebelah tenggara kota Mekah. Keluarga ini memiliki reputasi yang baik dalam hal menyusui dan mengasuh anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Halimah banyak dibantu oleh suaminya yang bernama Haris. Pada saat Muhammad berusia 2 tahun dan sudah tiba waktunya untuk disapih, Halimah pernah membawanya ke Mekah untuk dikembalikan kepada ibunya. Akan tetapi karena saat itu dikhawatirkan ada serangan wabah di kota Mekah, dan agar Nabi Muhammad kecil mengalami pertumbuhan optimal, sang ibu menyuruh Halimah membawanya kembali ke pedalaman tempat Halimah dan suaminya tinggal. Udara pedalaman yang segar dan daerah pegunungan yang indah membuat Muhammad kecil tumbuh menjadi bocah yang bugar dan sehat. Kelincahan gerak dan kefasihan bicaranya menunjukkan bahwa Muhammad kecil adalah anak yang sehat dan cerdas. Bahasa Arab yang fasih yang masih belum terkontaminasi bahasa asing ia dapatkan di pedalaman tersebut. Ini menjadi bekal awal bahwa kelak ia menjadi seorang yang mampu berbicara dengan bahasa yang indah, ringkas dan berbobot. Penyair-penyair terkenal bangsa Arab hampir seluruhnya berasal dari suku-suku padang pasir karena bahasa sehari-hari mereka memang puitis dan sastrawi. Kemampuan berbahasa Arab dengan kualitas tinggi ini pernah diakui oleh Rasulullah SAW sendiri. Akulah yang paling fasih di antara kalian. Aku orang Quraisy tetapi diasuh di tengah keluarga Bani Sa'ad ibnu Bakar. Pengasuhan terhadap Muhammad hingga usia 5 tahun menorehkan kenangan sangat indah di hati Halimah. Masa itu menjadi momen-momen amat indah dalam sejarah hidup Halimah. Tidak semua perempuan yang berprofesi sebagai penyusu bayi mendapatkan anugerah seperti yang ia alami. Banyak peristiwa luar biasa yang dia rasakan dan ia lihat selama pengasuhan tersebut. Daerahnya menjadi subur, dirinya tiba-tiba menyimpan air susu yang banyak. Kambing-kambingnya berkembang biak dengan pesat dan mengeluarkan air susu yang melimpah. Dan peristiwa-peristiwa lain termasuk peristiwa operasi dada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh 2 malaikat Allah. Ingin rasanya ia mengasuh bocah tersebut hingga waktu yang paling lama sekalipun. Akan tetapi perjanjian dengan ibunya tidak bisa ia elakkan. Ia harus rela menyerahkan kembali bocah penuh berkah tersebut ke haribaan ibunya yang tentunya memiliki kasih sayang yang berbeda dengan dirinya. Meski ia telah menumpahkan nyaris seluruh kasih sayangnya. Kembalinya Muhammad ke pangkuan Ibunda Aminah meramaikan suasana hatinya yang selama sekitar 5 tahun sebelumnya selalu diliputi rasa rindu mendalam kepada sang anak terkasih yang bercampur dengan rasa was-was seorang ibu akan keselamatan dan kebahagiaan sang anak. Ibunda Aminah menumpahkan semua kasih sayang yang dimilikinya disertai dengan luapan emosi cinta yang hangat kepada sang anak yang telah yatim itu. Hari-harinya dilalui dengan indah bersama sang anak sematawayang. Tiada hari berlalu tanpa senda gurau, tanpa canda tawa, pengawasan, dan perhatian mendalam yang semuanya ditumpahkan kepada sang anak. Wafatnya sang ayah yang merupakan suami yang amat dicintainya tentu ikut berperan dalam tumpahan kasih sayang tersebut. Orang lain saja prihatin terhadap bocah malang tersebut dan merasa kasihan, apalagi ibu yang telah mengandungnya selama sekitar 9 bulan. Muhammad kecil juga merasakan kasih sayang dari para paman, terutama Hamzah dan bibinya, Sofiyah, termasuk sepupu-sepupunya yang berada di kota Mekah. Tanpa terasa 1 tahun sudah Aminah bersama sang anak. Muhammad kecil telah menginjak usia 6 tahun. Sebagaimana tradisi yang sudah berjalan, Aminah bermaksud membawa sang anak ke Yasrib, kota Madinah, untuk diperkenalkan kepada para pemilih yang ada di sana dari pihak Bani Najjar, keluarga Abdul Muthalib dan pihak ibu, sekaligus untuk berziarah ke makam suami tercintanya, Sayyid Abdullah ibnu Abdul Muthalib, yang wafat di usia-usia awal pernikahannya.
Diajaknya budak peninggalan suaminya yang bernama Ummu Aiman yang sekarang juga berperan sebagai pengasuh Muhammad. Dengan membawa 2 ekor unta, satu ditunggangi sendiri dan satunya lagi ditunggangi oleh Ummu Aiman dan Muhammad, mereka bergabung dengan satu kafilah yang bergerak menuju ke utara. Aminah juga mulai bercerita tentang Abdullah kepada putranya Muhammad. Diberitahukannya tentang Abdullah yang rupawan, yang Martin Link melukiskan ketampanan Abdullah dengan menyebutnya sebagai Yusuf di masanya. Ini karena Abdullah memang tampan. Dan juga hati baiknya serta perhatian kepada keluarganya. Diceritakan semua oleh Umaiman kepada Nabi Muhammad ketika masih kecil. Termasuk juga kisah perjalanan Abdullah yang kemudian dalam perjalanan pulang ke Mekah dari Suriah jatuh sakit dan dirawat di rumah familinya di Madinah. Tidak lama berselang, ia mengembuskan nafas terakhir di usia muda dengan meninggalkan seorang istri yang ketika itu sedang hamil sekitar 6 bulan. Umur Abdullah ketika itu baru 25 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan baru 18 tahun. Sekitar 1 bulan Aminah tinggal di rumah familinya di Madinah. Selama itu pula kenangan akan suami tercintanya kemudian muncul di benaknya. Diceritakannya kembali segala hal yang ia ingat tentang Abdullah kepada putranya itu. Muhammad kecil menyimak dengan seksama cerita tentang sang ayah dan mencoba melukiskan dan menghadirkan gambaran sang ayah dalam pikirannya sesuai dengan kemampuannya ketika itu. Kerinduan kepada sosok ayah tiba-tiba muncul dalam ruang batinnya. Kerinduan yang wajar sebagaimana layaknya anak-anak lain seusianya yang sangat membutuhkan dekapan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Belum seberapa jauh rombongan Aminah beserta Ummu Aiman dan Muhammad meninggalkan kota Madinah. Di tengah perjalanan pulang ke tanah kelahirnya di kota Mekah, Aminah tiba-tiba jatuh sakit. Rombongan terpaksa harus berhenti untuk memberikan kesempatan istirahat kepada Aminah. Aminah terlihat sangat kelelahan, wajahnya tampak pusat pasi, sakitnya tampak sangat parah. Muhammad melihat tetes-tetes air mata mulai berjatuhan dari sudut-sudut mata sang ibu tercinta. Ia menyadari air mata itu menyimpan sejuta rahasia dan makna. Ada perasaan asing tiba-tiba muncul dalam hatinya, manakala sang ibu memeluknya dengan erat, lebih erat dari biasanya. Sang ibu kemudian menoleh kepada Ummu Aiman. Jagalah Muhammad, berikan kasih sayang kepadanya, asuhlah ia dengan sepenuh hatimu, kata Aminah lirih. Ummu Aiman mengangguk penuh haru menerima amanah agung tersebut. Dari tanda-tanda yang dapat ditangkap, ia sadar betul bahwa tuan putrinya sedang dalam detik-detik menghadap Tuhannya, dan hal itu kemudian benar-benar terjadi. Ummu Aiman tampak terpukul menyaksikan peristiwa di depan matanya. Ia tak dapat menahan luapan air matanya. Air mata kesedihan itu semakin menghambur keluar pada saat dilihatnya Muhammad meronta memeluk jasad ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Muhammad sadar bahwa peristiwa besar telah terjadi dalam penggalan sejarah hidupnya. Kehilangan belahan jiwanya yang selama 1 tahun terakhir telah banyak memberikan kenangan amat indah dalam hatinya. Ummu Aiman menutupi wajah tuannya yang telah melahirkan anak asuhnya itu. Wanita mulia itu kemudian dikuburkan di sana, di tempat yang dikenal dengan Abwa, beberapa kilometer dari Madinah. Setelah penguburan selesai, ia membimbing tangan Muhammad kecil untuk bergabung kembali dengan rombongan dan melanjutkan perjalanan yang tersisa menuju kota Mekah. Sebuah perjalanan yang terasa sangat panjang dan terasa sangat berat dan paling memilukan bagi anak seusia Muhammad ketika itu. Sepertinya baru kemarin ia bersama-sama ibunya menumpahkan kepolosan dan kemanjaannya dalam dekapan sang ibu. Sepertinya baru kemarin ia mendengarkan cerita tentang ayahandanya langsung dari bibir sang ibu yang mulia. Dadanya kembali seperti dipenuhi derita. Ada sejuta tanda tanya timbul tenggelam dalam lautan jiwanya. Masa-masa indah bersama ibunya terasa begitu singkat dan berlalu begitu cepat. Meskipun begitu, ia harus rela meninggalkan pusara sang ibu dan pulang kembali ke kota Mekah. Suasana menjadi hening. Semua orang di rombongan itu seperti membisu.
Mereka semua ikut larut dalam kesedihan, ditambah rasa iba kepada bocah Muhammad yang sekarang sudah menjadi yatim piatu, sudah lengkap tanpa ayah dan ibu. Tubuh kecil itu sekarang harus menanggung beban hidup yang berat, sebatang kara, tanpa ayah dan ibu di sampingnya. Ummu Aiman sekuat tenaga mencoba menghibur hati anak asuhnya yang diliputi duka mendalam tersebut. Tetapi karena mendung duka yang menyeliputi hatinya begitu tebal, ia lebih memilih membiarkan duka itu mengalir begitu rupa dalam diam. Tak banyak kata keluar dari mulutnya. Sekarang ia menyadari Ummu Aiman berperan sebagai ibu sekaligus pelindung darinya. Ia mulai menyadari untuk selanjutnya kepadanya lah ia menumpahkan masa kanak-kanaknya. Kini ia hadir kepada Kini Nabi Muhammad sadar kepada Ummu Aiman hidupnya bergantung sebagaimana hidup Ummu Aiman juga bergantung kepadanya setelah ia menerima wasiat dari majikannya Siti Aminah. Karena kedekatannya dengan ibu barunya itu, dengan polos Nabi Muhammad menyebut Ummu Aiman dengan sebutan yang indah, anta ummi ba'da ummi, engkau adalah ibuku setelah ibuku. Inilah satu penggal kehidupan yang mesti dijalani oleh Nabi Muhammad ketika masih kecil. Inilah pelajaran awal dari Allah tentang penguatan mental dan pematangan jiwa, tentang ketabahan dan kesabaran. Sebab sulit sekali menanamkan ketabahan dan kesabaran di dalam jiwa seorang apabila hanya memakai kata-kata dan kalimat. Ia memang harus menjalani dan merasakan secara langsung berbagai gelombang dalam kehidupan, sebesar dan seganas apapun. Sehingga kelak pada saat ia bertemu lagi dengan berbagai gelombang yang lain, ujian hidup yang berbeda-beda, ia telah menjadi seorang yang matang dan sudah siap menjalaninya. Sebab pada periode sebelumnya, ia sudah pernah merasakan hal yang sama, meski dengan intensitas yang berbeda. Jika gelombang selanjutnya lebih besar, ia sudah punya pengalaman untuk mengatasinya dan mempersiapkan dirinya. Jika gelombang itu lebih kecil, maka akan terasa lebih ringan, karena sebelumnya ia pernah mengalami gelombang yang lebih besar. Pelajaran ini amat berharga dan penting, sebab sebagai calon pemimpin besar, calon nabi, pengemban risalah Tuhan, ia harus ditempa dengan pengalaman hidup yang beragam, dengan bobot yang beragam pula. Kepergian ayah dan ibunya juga akan menuai rasa iba, kasihan dan cinta dari orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama yang memiliki tali kerabatan. Ini merupakan titik awal bahwa Muhammad SAW akan segera berkenalan dan dekat dengan orang lain, sekaligus akan berada di bawah asuhan orang-orang yang berbeda dengan karakter dan kelebihan masing-masing. Dengan demikian, ia bisa menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari orang-orang tersebut sebagai bekal untuk mematangkan kecerdasannya, baik kecerdasan intelektual maupun emosional, termasuk kecerdasan interpersonalnya. Keyatimannya juga memberikan pengalaman hidup yang amat berharga berupa lahirnya kepekaan dalam diri Nabi Muhammad terhadap penderitaan orang lain, terutama yang senasib dengan dirinya, yaitu anak-anak yatim. Tidak aneh jika dalam ajarannya ketika kelak beliau sudah menjadi nabi, beliau selalu menasihati dan peringatkan umatnya agar senantiasa menjaga dan menyantuni anak yatim. Beliau pernah bersabda, khairu buyutikum baitun fihi yatimun mukramun. Paling baiknya rumah kalian adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Kepada orang-orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, beliau juga menjanjikan akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan beliau kelak di akhirat. Beliau pernah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta. Nanti di surga saya dan penyantun anak yatim akan seperti ini. Beliau kemudian mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menggambarkan sebuah kedekatan antara penyantun anak yatim dengan beliau. Di samping hal tersebut memang merupakan perintah Allah, beliau juga sudah mengalami sendiri bagaimana beratnya menjalani hidup menjadi anak yatim piatu. Beliau menganjurkan umatnya untuk berdekat-dekat dengan anak yatim dan sayang kepada mereka agar hati kita menjadi lembut. Beliau pernah bersabda, in sarroka ayyalina qalbuka famsah ra'sal yatim wa at'imhu. Jika engkau ingin menjadi lembut hatimu, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, usaplah kepala anak yatim dan berilah ia makan.
Perbuatan yang lembut dan baik serta pengasuhan kepada anak yatim merupakan anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, baik kepada yang mengasuh ataupun kepada yang diasuh. Hal ini yang pernah diingatkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Alam yajidka yatiman fa'awa, surat Ad-Duha ayat 6. Semoga kita semua selalu bisa mengambil hikmah dan ibrah dari sebuah peristiwa kehidupan yang telah terjadi dalam hidup kita, termasuk juga yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa menanamkan bibit-bibit cinta dalam hati kita semua kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian memberikan anugerahnya kepada kita untuk bisa bersama-sama beliau kelak di hari kiamat. Dan semoga di dunia ini kita juga sudah diberikan anugerah berupa bertemu dengan beliau meski hanya melalui mimpi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.